Shalom, kiranya pagi hari ini kita boleh sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita, karena beberapa hari yang lalu kita baru merayakan hari ulang tahunnya ke-77. Merupakan satu beban buat kita semua, terutama untuk umat-umat Kristen, untuk mendoakan bangsa ini. Ini adalah tugas kita mau berdoa agar bangsa ini pulih dan Tuhan melawat umatnya, melawat bangsa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam
Tuhan Yesus, negeri kami yang kami cintai ini Tuhan, di ulang tahun yang ke-77 tahun ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati kemerdekaan di dalam negeri ini Tuhan Yesus. Merdeka secara mungkin kami memiliki bangsa ini, tetapi Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau menangisi negeri ini Tuhan Yesus, supaya Tuhan lawan negeri ini, agar kami tidak diperbudak oleh dosa, agar kami tidak hidup di dalam ketidakbenaran, tetapi biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengambil waktu sebanyak-banyaknya untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi pemerintahan Tuhan Yesus, mereka yang sudah berpikir dengan keras, bekerja dengan keras untuk Bapak Presiden kami. Tuhan, Kau yang akan berkati Bapak Presiden kami, agar Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan buat Bapak Presiden beserta juga dengan staf-staf menteri. Biarlah Tuhan Yesus, mereka yang melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan berkati Tuhan Yesus. Lalukan setiap orang-orang jahat, orang-orang yang mau memecah belah. Pada saat itu Tuhan, kami menyatukan hati agar kiranya Tuhan yang akan membela bangsa ini, melawan bangsa ini, menurunkan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus, Indonesia ini boleh dilawan oleh kemuliaan Tuhan. Kami boleh merasakan kembali kebangunan rohani di berbagai tempat. Itu yang kami harapkan Tuhan Yesus. Kami sebagai kaum yang minimalis Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Engkau yang akan menolong kami Tuhan Yesus, agar kami tidak berkecil hati, tetapi Tuhan Yesus, kami mau terus berdoa bagi bangsa ini. Inilah Tuhan Yesus yang dapat kami kerjakan, dan kami percaya ketika kami menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bekerja. Tuhan yang akan melawan negeri ini, Tuhan yang akan membebaskan kami dari kuku perhambaan dosa. Kami berdoa untuk kota kami yang kami cintai juga, Sukabumi. Berkati pemerintahannya Tuhan Yesus, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama dengan staf-stafnya. Mereka juga Tuhan akan berkati di dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus semuanya sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja, khususnya di kota Sukabumi ini Tuhan Yesus, agar kami Tuhan Yesus terus memancarkan terang Kristus. Kami boleh terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Kami boleh terus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan saja Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami kerjakan juga Tuhan Yesus boleh menjadi berkat untuk kota kami, bahkan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Apapun itu juga Tuhan Yesus, kami percaya, kami baik yang tua, muda maupun anak-anak pun yang bergabung, ketika kami sehati di dalam doa, Engkau yang akan melawat dan mendengar. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan baru buat kami, sehingga kami bisa beribadah. Ini juga merupakan satu anugerah yang besar dari Tuhan. Tuhan pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya. Kami mau merasakan suasana surga turun atas kami. Kami datang ke sini mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mungkin banyak persoalan, tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami tidak khawatir akan kehidupan kami, tetapi kami punya Allah pembela, Allah yang menolong tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya dan mencintai Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Saya minta saudara untuk masih berdiri. Tak pernah pulang.
apapun persoalan kehidupan kita. Amin. Tetap semangat, jangan kita dikalahkan oleh masalah kita. Kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, menyanyikan pujian ini dengan segenap hati bahwa Tuhan menjadi andalan kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang kita percaya. Amin. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Katakan aku percaya, aku Percaya ada mujizat. katakan dengan sungguh, saudara. Aku percaya Tuhan udah siap, kekuatan ajaib lagi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. saudara percaya bahwa Tuhan masih mau melakukan mujizat buat kehidupan saudara semua. Amin. Kita akan menjadi sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Kepada Tuhan. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan udah siap. Kekuatan ajaib lagi kerjakannya. Percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kehidupan saudara. Aku percaya Tuhan yang dasar. kekuatan ajaib lagi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih seluruh pada saat Tuhan sudah kami buka firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan buka hati kami ya Tuhan dengan kami ya Tuhan, agar firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dapat Yesus bilang haleluya, amin. Amin. Silahkan duduk, saudara yang terkasih. Ya, hari ini saya merangkap jadinya ya, karena dadakan Bapak Gembalanya tidak bisa melayani, sakit tiba-tiba. Ya, lagi hari Jumat masih ketemu dengan Bapak Eek ya di sini. Kami lagi fogging gitu, masih belum apa-apa, sehat gitu ya. Tetapi sekarang sakit bisa muncul tiba-tiba. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kan COVID masih ada katanya. Wah tadi ada yang bilang antigen dong, gitu ya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi apa-apa. Doakan supaya Bapak Gembala cepat pulih sehingga minggu depan bisa melayani lagi ya. Saya harus siap, jadi Ibu Gembala harus siap dadakan. Ya nggak apa-apa. Kemarin gimana dong? Nanti hari Minggu gimana? Nggak apa-apa. Gimana Tuhan saja ya. Tuhan jalan dan Tuhan jalan berserta dengan saya. Puji Tuhan. Diberikan kekuatan saya juga ya. Oke. Nah, saudara, kita langsung saja ya. Pada pagi hari ini saya menyiapkan judul firman Tuhan tentang warning. Apa itu
warning. Peringatan, bukan peringatan kemerdekaan ya. Warning ya. Saudara, dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari peringatan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata peringatan adalah nasihat atau teguran dan sebagainya untuk memperingatkan. Tuh, balik lagi ya, peringatkan, memperingatkan gitu ya. Contohnya gini aja, contoh ya, di jalan raya nih, suka ada tanda peringatan gini, hati-hati dalam mengemudi atau jaga jarak kendaraan. Kenapa? Dikasih peringatan supaya kita waspada, supaya jangan ada tabrakan, ya, jaga jarak katanya. Tetapi seringkali kita lihat ya, peringatannya ada ditempel di situ. Tapi ada nggak yang melanggar? Ada. Banyak, ya. Tetap aja kalau udah ngebut, apalagi kalau di jalan tol, wah pengennya dulu udah nggak inget. Mungkin di sininya inget gitu, jaga jarak gitu. Saya juga suka ngasih tahu ya, ngingetin suami saya gitu, kalau misalnya udah ngikutin kendaraan, jangan dekat-dekat gitu. Karena kan kita nggak tahu kalau yang depan tiba-tiba ngerem, ketabrak gitu. Ya, jaga jarak. Peringatan ada, tetapi banyak yang melanggar. Contoh lain, di kemasan bungkus rokok ada peringatan tuh, merokok dapat membunuhmu, menyebabkan sakit kanker dan sebagainya. Tetapi apakah dengan peringatan tersebut orang-orang jadi berhenti merokok? Tidak juga, bukan? Banyak yang merokok, beli rokok kaca itu peringatannya, tetapi tetap merokok. Kecuali orang tersebut mengalami imbas dari melanggar peringatan tersebut, ya. Baru biasanya tobat atau mengurangi atau berhenti merokok. Ini nggak hanya di Indonesia, di luar negeri itu nggak terlalu jelas. Oh ada ya. Smoking causes mouth and throat cancer. Belajar bahasa Inggris istilahnya. Jadi menyebabkan sakit kanker mulut dan tenggorokan. Ya. Ada juga yang bilang begini. Wah, waktu itu ada satu tokoh, saya nggak sebutkan ya di sini ya. Ada satu tokoh, dia merokok dalam satu hari sekian bungkus, tetapi umurnya panjang. Gitu. Nah orang yang bilang gitu, dia berdalih bahwa nggak apa-apa merokok juga, gitu. Ya. Di firman Tuhan nggak dibilang ini dilarang merokok, enggak. Gitu. Tetapi orang yang semakin mengenal Tuhan, pasti dia akan sadar, oh tubuh kita ini baik Allah, jadi kita harus memuliakan dengan tubuh kita. Itu salah satunya, banyak hal ya. Saya nggak bicara tentang yang merokok aja tadi kan di jalan, tapi ini contoh atau kasus umum gitu. Nyatanya ada peringatan, tetapi tetap dilanggar. Makanya saat ini saya mau mensiarkan tentang warning. Kenapa manusia harus diperingati? Supaya yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu waspada dan taat terhadap peringatan tersebut. Dan kalaupun melanggar, udah tahu konsekuensinya, gitu kan? Kayak tadi dikasih peringatan nih, dapat menyebabkan sakit ini, atau tadi jaga jarak, kalau nggak bisa tabrakan, udah tahu dikasih konsekuensinya, ya. Nah itu fungsi dari warning atau peringatan. Pagi hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Kita akan membaca cukup banyak ayat, tetapi mudah-mudahan 14 ayat juga nggak terlalu lama, tetapi saya mohon perhatian saudara supaya kita nggak kehilangan berkat pada pagi hari. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca ayat demi ayat dan memberi penekanan terhadap beberapa kata, ya. Judul perikopnya mengatakan Israel sebagai suatu peringatan. Di ayat pertama saya akan baca. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Perhatikan kalimat tadi. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah
tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Lihat, ada kalimat memperingatkan, warning, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan perhatikan lagi kata ini, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan lagi kata tadi, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, jauhilah penyembahan berhala. Pembacaan firman Tuhan sampai sini. Kalau saudara mendengar pembacaan firman tadi, membaca ayat-ayat itu kan sebagian tertulis di kitab Perjanjian Lama. Mungkin saudara bisa berkata, loh itu kan Perjanjian Lama, zaman ketika Tuhan Yesus belum lahir ke dalam dunia ini, kita udah hidup di zaman anugerah loh. Nggak ada tuh lakuin dosa tadi dipagut ular. Itu tadi Paulus menulis ini dikatakan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini loh. Berarti buat kita semua ini. Bukan berarti kalau saudara melakukan percabulan terus jadi dipagut ular, enggak. Tetapi konsekuensi dari perbuatan dosa ada, saudara. Seringkali kita mungkin tertuju kalau kita baca di 1 Korintus 10 ini, yang terkenal apa ayatnya? Tadi ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita. Itu yang sering kita ingat. Benar, Tuhan gak pernah membiarkan cobaan itu melebihi kemampuan kita. Menguji iya, cobaan itu dari iblis, saudara, atau dari keinginan kita yang memaksakan diri. Yang tadi contohnya misalnya udah dikasih peringatan gak boleh ngerokok, jadinya sakit. Tuhan tolong dong, aku mau panjang umur gitu misalnya. Ya, atau yang lainnya. Saya ngambil contoh itu karena itu yang paling umum ya, bukan maksudnya saya mau menyinggung yang masih merokok, enggak. Tetapi ini tegas dibilang di firman Tuhan bahwa ini peringatan untuk kita yang hidup di zaman akhir. Udah dibilangin sama Tuhan, udah diperingati, kok ya dilanggar gitu loh. Itu manusia, makanya selalu diperingati sama firman Tuhan. Saya termasuk orang yang mengalami didikan, dan gak sebentar Tuhan kamu dididik sama ibu gembala senior, dimarahin pernah gitu. Kesinggung, secara manusia kesinggung mungkin. Saya waktu itu belum jadi cucu mantu gitu. Tetapi saya mau belajar. Tujuan saya kan bukan karena saya nanti mau menikah, nah sekarang yang jadi suami saya gitu. Karena lagi pacaran gitu ya. Udah gitu, enggak, saudara. Tetapi ketika saya memutuskan saya percaya sama Tuhan Yesus, saya mau belajar apapun juga itu, dan itu membentuk saya. Saat ini juga masih banyak kekurangannya. Tetapi saya nggak mau pengiringan saya puluhan tahun sama Tuhan Yesus akhirnya jadi sia-sia. Tentu itu yang dimaui saudara, bukan? Di dalam kehidupan ini banyak kita belajar pengalaman-pengalaman hidup. Bahkan dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita lakukan tiap hari. Ibu rumah tangga mungkin gitu, kerjaannya di dapur, bisa aja kita berbuat dosa loh gitu. Dengan pikiran kita, dengan ocehan kita gitu. Itu
bapak-bapak mungkin gitu lagi bekerja bisa aja berbuat dosa kan, marah gitu. Tetapi kita yang hidup di zaman akhir ini, kita percaya kita ini udah ditebus, dikatakan Allah itu setia. Tetapi saudara, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini mengingatkan kita, jika kita dicobai, mungkin kita harus introspeksi. Apakah itu kesalahan aku? Seringkali kita berdoa ini, Tuhan bebaskan aku dong dari masalahku, bebaskan aku dong dari hutangku. Kenapa kamu berhutang? Gitu misalnya salah satu contohnya. Saya perlu untuk kebutuhan sehari-hari, oke. Tetapi engkau tidak mengandalkan aku. Seringkali ketika kita udah nggak tahu mau membayar sesuatu, yang penting Tuhan kok, Tuhan nggak siapin uang sih buat aku gitu. Tetapi kita pegang janji Tuhan itu tuh kadang-kadang kita nunggu pertolongan Tuhan keringat dingin, betul nggak ya? Tetapi Tuhan tuh nggak pernah terlambat pegang janji Tuhan aja. Tapi di saat terakhir gitu, kalau orang yang kuat iman tetap pegang teguh dan mengalami mujizat loh. Ada mujizat dikatakan. Dan saudara bisa ditolong dalam hal keuangan, dalam hal segala sesuatu. Tapi ada kala yang udah, aduh makin iman ya, aduh, kata kita mah pengen pup gitu ya, udah sakit perut ya. Aku harus bayar, ini penting Tuhan. Oh ya nggak ada uang apa ya sekarang ini? Udah netep-netepin iman, nggak ada uang juga, minjem. Rentenir lagi, akhirnya bunganya berkali-kali lipat. Itu kan dicobai oleh keinginan sendiri. Memang ya, luar biasa kehidupan ini. Di pengkhotbah dikatakan bahwa sia-sia semua yang dikerjakan. Apakah kita yang mengerjakan pekerjaan kita sia-sia? Enggak, saudara, sebetulnya. Kalau kita tetap teguh berjalan dengan Tuhan. Di saat-saat kita terjepit pun, seringkali mungkin hamba Tuhan mengingatkan. Termasuk saya juga diingatkan ketika menyampaikan firman Tuhan, ini buat saya juga gitu. Ayo tetap pegang teguh. Di saat membayar uang sekolah anak, di rekening belum ada uang gitu. Tetapi Tuhan selalu cukupkan. Kalau misalnya saudara nggak pernah kelaparan ya, mungkin di rekening saudara nggak nyimpan uang MM-an, puluhan juta, bahkan jutaan, enggak ratusan ribu. Saya pun pernah mengalami bulan kemarin contohnya, saya nggak ada murid, sama sekali cuma satu murid, saudara. Tetapi kami belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Makan sama telur ya udah cukup. Ada Indomie cukup gitu. Mengucap syukurlah gitu. Itu contohnya, saudara. Bahwa Allah setia. Jangan biarkan kita mencobai Tuhan. Kadang-kadang tindakan kita sendiri yang akhirnya mencobai Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Ya. Kenapa ditulis kembali di perjanjian baru ini? Ayat ini loh, kan banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Kenapa yang ini ditulis di perjanjian baru? Untuk peringatan bagi kita, ya. Di zaman akhir lagi tadi dikasih tahu. Untuk peringatan kita yang di zaman akhir, kita nih semua yang di sini, yang hidup yang katanya di zaman anugerah, yang udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi diperingati, ya, supaya kita tidak melanggar peringatan tersebut. Karena banyak yang ternyata melanggar. Apalagi kalau tidak diperingatkan, ya. Jadi ini ditulis untuk kembali mengingatkan kita, dan supaya ini poin juga, kehidupan kita berkenan pada Tuhan. Lihat bangsa Israel yang segitu banyak dulu, mungkin waktu saya baca kisah perjalanan Israel keluar dari Mesir, saya cuma gini, wah kagum ya, dibelah laut gitu. Bangsa Israel jalan itu, saudara, terus kalau saya bayangin itu nggak kebayang dengan pikiran saya ya. Yang ikut keluar bangsa Israel itu nggak segerombolan begini, saudara. Nggak hanya satu kampung di rumah saudara, tetapi mungkin ratusan juta jiwa, aku nggak ngerti ya, puluhan ribu lah mungkin yang ikut. Itu Musa ngatur segitu banyak orang gimana, saudara? Kita kadang yang bapak-bapak kepala rumah tangga ngatur satu rumah aja kadang sulit. Banyak pakai truknya. Ini ngatur puluhan ribu jiwa. Ngikut. Kalau saudara perhatiin titik, ya, itu pokoknya yang paling depan jalan, yang lain ngikutin itu, ya. Ini harus ngikutin Musa. Itu gimana nggak kelayangan lu Musa ya ngatur. Banyak yang ngeberontak. Dikatakan tadi sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun karena mereka
Masa harus begitu? Kalau kayak gitu orang takut ya biasanya gitu. Tapi karena kita hidup di zaman anugerah, nggak apa-apa, Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan pasti maafin aku. Nggak apa-apa, sekali ini aja, nanti Tuhan maafin aku. Itu saudara, hidup di zaman anugerah tuh kadang kita keenakan. Apa tujuan hidup kita? Apa kita dilahirkan tanpa tujuan? Bahkan orang yang dilahirkan punya kekurangan pun Allah punya tujuan, saudara. Yang membedakan adalah sikap orang tersebut. Betul ya saudara? Ada orang yang cacat, nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi Tuhan bisa pakai luar biasa loh. Kayak yang Nik apa tuh, aku nggak bisa bacanya, Nik apa gitu ya. Tuhan pakai luar biasa. Dan dukungan keluarganya juga luar biasa. Itu kalau orang tua ketika melihat yang dilahirkan anaknya cacat seperti apa? Kalau itu nggak dikuatkan oleh Tuhan, luar biasa itu membesarkan anak yang punya kekurangan secara fisik, tapi Tuhan pakai orang yang kekurangan secara fisik. Nah ini kita yang normal, kenapa nggak normal sih hidupnya gitu loh, kadang begitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini punya tujuan, saudara. Kita semua hidup punya tujuan, yaitu untuk cari duit sebanyak-banyak, untuk nikah, untuk punya anak. Enggak, saudara. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Memuliakan Tuhan. Karena kita udah diselamatkan. Kalau udah diselamatkan, enggak asik, aku udah diselamatkan, udah pasti masuk surga terus berbuat seenaknya gitu. Enggak. Kadang-kadang jadi salah kaprah ya, hamba-hamba Tuhan juga jadi serba salah. Kita hidup dalam blessing nih. Kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Yes, itu udah kita terima gratis. Kita nggak bisa bayar. Karena darah Tuhan Yesus itu, oh Tuhan aku ganti dengan darahku aja. Nggak bisa kebayar, saudara. Aku punya uang triliunan, nggak bisa kebayar, saudara. Itu Tuhan berikan secara gratis. Mungkin saudara kalau yang ngeyel bisa bilang ini, siapa yang mau diselamatkan? Udah aku hidupku sendiri gitu. Makanya banyak yang agnostik, nggak percaya sama Tuhan. Kasihan, saudara. Tetapi kita semua yang di sini, saya percaya jemaat GBS walaupun kecil, sederhana, di sini orang-orang yang mencintai Tuhan, amin. Walaupun mungkin menghadapi berbagai kesulitan, mungkin kita bisa nangis, kita bisa ngeluh, kita misalnya bisa, bukan ngambek sih, artinya protes gitu. Tetapi nggak terus-terusan kan, ya. Saudara kembali berbalik. Ingat, Tuhan makasih ya. Pagi hari ini dikasih kehidupan aja kita udah bersyukur, betul? Bisa menghirup udara segar, bersyukur. Di tengah teka-teki yang ada di dalam dunia ini di Indonesia, dengan berita-berita yang seliweran yang katanya uang dipotong lah gitu. Khawatir nggak kalau di perdagangan mungkin waduh nanti nilai uang jadi potong gitu. Kita bisa berbuat apa kalau udah kayak begitu? Berdoa, saudara. Oleh sebab itu tadi di awal saya mengajak saudara untuk satukan hati, yuk berdoa bagi bangsa ini. Puji Tuhan. Saudara, mungkin saja ada hal-hal yang kita buat tapi tidak berkenan pada Allah. Jangan diteruskan. Kadang hati nurani kita tuh udah beritahu kita, ya, jangan lo dosa, udah ngasih tahu. Tetapi kita nepis, beranggapan, aduh Tuhan tahulah, cincailah, gitu. Enggak, ya. Tuhan tuh mungkin kalau saudara misalnya melakukan dosa, saudara tahu ya, orangnya nggak tahu nih, misalnya saudara melakukan satu dosa, tanda petik dosa ya, satu kali nggak apa-apa tuh, nggak dihukum, 2 kali bebas lagi, Tuhan ampunin ya, 3 kali nggak dia apa-apain gitu ya. Mungkin Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, bukan membiarkan kita, saudara. Jadi jangan puaskan hawa nafsu kita hanya untuk hal-hal yang fana. Tadi saya ingatkan kembali firman Tuhan dikatakan jangan mencobai Tuhan. Ya, jadi saudara ingat, yang selalu ingat gini, Tuhan itu nggak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Ya, dan firman Tuhan itu nggak berkenan terhadap dosa, tidak berkenan terhadap yang namanya kejahatan, pikiran, perbuatan, apalagi gitu ya. Kita nggak boleh bersikap masa bodoh akan peringatan Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan.
Kasus yang saat ini tadi saya sempat menyinggung di awal, yang sedang menyita perhatian adalah kasus FS. Tahu ya saudara ya? Terlepas dari masalahnya, kan saat ini juga sedang diselidiki. Kita tahu bahwa beliau itu orang Kristen, ya. Dan mungkin saja pernah mendengar firman ini. Dia pun seorang berpangkat dan tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan jabatannya tersebut. Udah tahu dong, ya, dikasih tahu. Tetapi kejadian yang terjadi saat ini adalah akibat atau konsekuensi dari kejahatan. Gak main-main, saudara. Tuhan tidak pernah berkenan terhadap kejahatan, ingat. Apalagi itu udah terang-terangan. Nggak membunuh, saya nggak tahu ya, nggak membunuh langsung. Tapi dikatakan ada kemungkinan otak dari pembunuhan berencana. Jahat. Dibiarkan bertahun-tahun. Mengumpulkan mungkin uang haram gitu. Dibiarkan makin bertambah kaya, tetapi Tuhan nggak tinggal diam. Enggak, saudara. Itu salah satu contoh ya. Maafkan saya bukan menghakimi, tetapi itu salah satu contoh yang nyata terjadi saat ini. Oleh sebab itu peringatan ini harus kita perhatikan, peringatan di dalam firman Tuhan. Jangan dilanggar, ya. Nah, tadi juga ada satu ayat mengatakan gini, ya. Hati-hatilah jika kamu berpikir kamu sudah teguh berdiri. Loh, kan firman Tuhan juga katakan kita harus berdiri teguh, katanya. Oke, itu berdiri teguh. Maksud dari ayat ini adalah gini. Mungkin kita sudah berpikir kita udah teguh nih di dalam Tuhan. Tetapi biasanya orang-orang yang udah berpikir, dirinya kuat, hati-hati. Itu bisa jatuh sama angin yang cuma gitu doang gitu. Nggak angin badai, itu udah siap kali ya kalau ada angin badai. Gitu ya. Orang yang merasa kuat kadang tidak sadar justru dalam kekuatannya terletak kelemahannya. Tadi kasus yang Efes tadi, dia orang kuat gitu. Tetapi dalam kekuatannya, pangkatnya tinggi, ya disegani. Tetapi di situlah terletak kelemahannya. Tetapi syukur kepada Allah. Ayat terakhir tadi katakan bahwa Allah kita ini setia. Janjinya setia, saudara. Mungkin kita kalau melihat berita-berita di televisi, apalagi misalnya kalau yang udah ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua, pusing lah ngikutin beritanya gitu, ngerti gitu ya. Udah lah nggak ngerti, ya berdoa, kita hanya bisa berdoa. Begitu melihat, berdoa. Tuhan, kasihani orang tersebut, ya. Tapi ini udah waktunya. Tuhan akan membukakan setiap kejahatan. Jadi jangan sembunyikan kejahatan. Minta ampun sekarang juga ya. Jadi kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat, bukan Tuhan bilangnya, sama ini aku nggak terima hukuman. Ya, mungkin belum saatnya aja Tuhan ngasih kesempatan kamu untuk bertobat. Ya. Tapi kalau ya dikasih kesempatan nggak tobat, ngasih kesempatan tobat. Ya. Kita aja sebagai manusia kalau melihat orang yang ngeyel suka gergetan itu pengen nakal gitu ya. Udah dikasih tahu berkali-kali nggak nurut gitu ya. Kita juga kadang kesel ya. Tapi Tuhan tuh setia loh, sabar nungguin kita. Saya juga kadang-kadang bukan menertawai ya. Kadang-kadang kan kita suka gini yang ngomelin orang. Terus saya jadi introspeksi aja. Saya juga masih banyak mungkin kebodohan-kebodohan yang saya lakukan. Ya. Jadi masing-masing kita mau menilik hati kita, mengintrospeksi. Kalau saat ini saudara diizinkan Tuhan mengalami ujian, pencobaan lah gitu, yang berat sekalipun, Tuhan katakan itu nggak akan melampaui kekuatan kita. Jangan saudara merasa bahwa aku ini kasihan loh, aku ini yang paling menderita sekali di dalam dunia. Sekali gitu, bukan sekali lagi ya, menderita sekali gitu ya. Menderitanya banget, kamu nggak ngerti penderitaan saya. Enggak saudara, Tuhan katakan bahwa penderitaan atau pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatan. Asal kita memegang peringatan Tuhan, larinya ke firman Tuhan. Jangan terus mengasihani, Tuhan kasihanin aku dong, kamu kan kok nggak nolong aku sih, gitu. Terus terpuruk seperti itu. Bolehlah sekali-kali nangis itu, mengeluh kesah supaya tumpah ya. Kadang-kadang kalau perempuan kan gitu ya, baru lega itu setelah menangis. Tapi jangan lebay seperti yang firman Tuhan saya sampaikan ya.
Abigail nggak lebay tuh, ya. Orang semua apa-apa dipajang di status di medsos. Jadi orang tahu dia menderita, gitu ya. Tetapi yang dipajang di medsos harusnya memuliakan Tuhan, amin. Ya, aku diberkati. Walaupun kita ibu rumah tangga, saya suka sering tuh, ya. Suka iseng aja sih sebetulnya. Kalau lagi mau setrikaan banyak, udah nyetrika ya saya suka. Siapa yang suka lihat satu saya ya? Tapi nggak sering, nggak tiap hari ya. Karena saya tahu ibu-ibu di sini juga itu pekerjaan setrika itu tuh mulainya, aduh, kudu mengumpulkan kekuatannya, mesang nih gitu ya. Tapi udah dikerjakan pas semangat aja ya, nggak rapi gitu, jangan asal ya. Udah ditumpukan, kita puas ya melihat hasil kerjaan kita. Wah, udah nyetrika segini banyak. Saya suka foto tuh. Saya kan kalau nyetrika enaknya malam tuh sambil nonton TV ya, ini ya. Saya berapa kali kesemet sambil nonton TV gitu ya, kesemet gitu ya. Tapi udah beres, puas kan dengan hasilnya. Saya foto tuh suka iseng. Tapi nggak saya foto, waduh capek banget deh, nah, kayak gitu. Saya cuma bilang, sudah selesai. Tiba waktunya untuk tidur gitu ya. Biasanya saya suka ngepostnya begitu. Nah ibu-ibu, di dalam keseharian juga apa yang kita kerjakan dengan setia, Tuhan tahu kok. Jadi jangan pernah khawatir ya, juga bapak-bapak saat ini. Tapi jangan melanggar apa yang jadi peringatan Tuhan. Ingat, ketika kita terus setia mengikuti peringatan Tuhan, apapun yang saudara alami, ada mujizat saudara, Tuhan tuh akan kerjakan dan buka jalan, itu pasti. Kalau saudara misalnya menghadapi jalan buntu sekalipun, atau di depan saudara ada batu yang besar, saudara nggak bisa mengangkatnya sendiri, ya, ngedorong nggak bisa, jalan lain deh, nggak ada jalan lain ya. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Di saat itu, saudara hanya bisa berdoa dan Tuhan memberikan kekuatan. Gimana caranya Tuhan? Kalau kita udah menghadapi jalan buntu kan seperti itu. Tapi Tuhan tolong saya, jangan kita melanggar peringatan Tuhan dengan misalnya berbelok, nyobain yang lain, atau saya mau ke dukun, cari kekuatan yang lain gitu. Ya nggak bisa saudara. Nanti aku mau nolong nih, kamu tuh kemana sih gitu, ya gitu. Tetap teguh bahwa Allah kita itu setia. Dia akan memberi jalan keluar ketika kita alami percobaan dan tidak melampaui kekuatan kita. Itu harus kita pegang. Puji Tuhan. Dan tadi ayat terakhir dikatakan jauhi penyembahan berhala. Bukan artinya menyembah patung-patung ya. Maksudnya atau Allah yang lain dalam hal ini, tetapi segala hal yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan, itu pun merupakan peringatan. Kadang-kadang kita menomorduakan Tuhan. Yang Tuhannya disingkirkan dulu. Tadi Tuhannya nanti urusan saya belum beres. Enggak saudara. Tetapi kita harus pegang teguh bahwa hanya kepada Dialah kita beribadah, hanya kepada Dialah kita mengandalkan Tuhan dan mengharapkan pertolongan. Jangan ke yang lain, jangan menyembah berhala. Tuhan, Allah tidak bisa dipermainkan. Walaupun kita hidup di zaman anugerah, tapi nggak bisa seenaknya. Akurat hari ini menyatakan bahwa bagaimana kita caranya menghargai Tuhan. Kadang kita, kalau kita pikirkan, seringkali kita nggak menghargai Tuhan ya gitu melalui sikap kita. Minta ampun sama Tuhan. Tetapi saya percaya jemaat di sini belajar untuk setia. Sekali lagi, walaupun jemaat yang sederhana, tapi saya boleh lihat di sini boleh terus semangat di dalam mengikut Tuhan, menghadapi cobaan-cobaan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan menolong saudara semua, ya, dan memberikan jalan keluar. Tuhan, saya undang para tim worshiper, pemain musik. Ada satu lagu yang ini juga memberkati kami, khususnya saya dan Bapak Gembala dari SOP ya. Pembuat mujizat. Kita mungkin tidak menyaksikan waktu Musa membelah laut. Maksudnya Tuhan ya yang membelah laut. Itu di zaman Musa. Tetapi kita tahu itu ada. Dan itu bisa dilakukan Tuhan saat ini. Mungkin saudara menghadapi lautan yang luas tadi dalam buntu, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Ketika pikiran saudara udah nggak nyangkut nih, gimana caranya nih Tuhan? Tapi Tuhan sanggup. Amin. Paulus mengatakan justru di dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna. Itu kita pegang. Dan itu terjadi
oleh beberapa orang yang juga mengalami mujizat hamba-hamba Tuhan. Tetapi Ayub juga berkata, sekarang aku melihat, jadi bukan dari kata orang, tetapi aku mengalami sendiri. Doa saya biarlah jemaat juga mengalami mujizat Allah. Bukan kata orang, bukan melihat orang, tetapi dalam kehidupan saudara sendiri mengalami mujizat Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku. Katakan, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah, yang membelah laut yang terduga. Mungkin ada badai-badai dalam kehidupan saudara yang mustahil pun terjadi. Nama kuasa Tuhan, amin. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah, yang membelah laut yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi yang membelah laut. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Dan saya undang bapak-bapak maju ke depan. Berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dan juga untuk persembahan. Pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Tuhan Yesus membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Bapa pada saat ini. Di bagian cerah ini kami bersyukur dan berterima kasih, di mana Tuhan telah memberikan firman-Mu bagi kami Bapa, yang memberikan kekuatan bagi iman kami. Untuk kami yang Tuhan senantiasa beri peringatan-peringatan bagi kehidupan kami, di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh berjalan ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami ya Tuhan Yesus pada saat ini memberi firman diingatkan Bapa, untuk kami ya Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, untuk selalu ya Tuhan Yesus mendengarkan peringatan-peringatan yang daripada-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini memberikan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami di dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kehidupan kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan kami dan layakan kami ya Tuhan Yesus, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Yesus, aku percaya, Kau punya semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
mempersiapkan hati kita untuk menjalani yang membelah laut. Yang membelah laut, yang terbenam badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukannya bagiku, yang membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang terbenam badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Untuk doakan hidup saya ada yang salah. Membuat mujizat terjadi. Oh, membuat mujizat terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya ini. Karena anugerah Tuhan kami boleh menerima berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ketika kami datang tiap minggu ke dalam gereja ini untuk men-charge kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu merupakan bekal dalam kehidupan kami. Peringatan-peringatan buat kami untuk kami melakukannya, bukan untuk melanggar. Kuatkan kami Tuhan Yesus untuk kami senantiasa berpegang teguh terhadap firman-Mu, menurut firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami pasti diberkati, dipimpin Tuhan Allah yang setia, yang membuka jalan setiap persoalan-persoalan kehidupan kami, pencobaan-pencobaan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami pegang teguh janji-Mu. Kami tidak mau mengingkarinya Tuhan Yesus, tapi kami mau terus berpegang teguh terhadap firman-Mu. Teguhkan hati kami di saat kami keadaan tersempit sekalipun, di saat kami menghadapi jalan buntu sekalipun. Biarlah iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Kami tidak mau menyembah berhala. Kami tidak mau Tuhan Yesus meragukan Engkau Tuhan Yesus. Terus kuatkan kami, kuatkan kami Tuhan. Ketika kami pulang dari gereja ini, kami menghadapi realita hidup. Biarlah Tuhan Yesus kami mau praktekkan firman-Mu, bahwa kami mau berjalan terus bersama dengan Tuhan yang senantiasa menuntun kami, membimbing kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Ingatkan kami bahwa Tuhan gak pernah berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan kejahatan. Sehingga ketika kehidupan kami mungkin diberkati, atau mungkin kami dalam keadaan susah, kami tidak menyangkal Tuhan, tetapi kami tetap berpegang teguh terhadap Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Apapun yang terjadi, kami mau ikut Tuhan. Tuhan Yesus penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami tetap pegang juga firman-Mu, bahwa pencobaan yang kami hadapi Tuhan Yesus tidak pernah melebihi kemampuan kami, karena Engkau pasti menolong kami. Engkau yang membuka jalan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk yang sakit. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk suami hamba pada saat ini yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah saat ini juga kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dia, sehingga dia mengalami kesehatan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Tidak demam lagi, tidak sakit badan lagi. Di dalam nama Yesus terima kesembuhan. Juga kepada yang lain pada saat ini kami tidak melihat Bapak Gandhi, Mbak Lastri Tuhan Yesus. Tuhan juga akan memulihkan dengan sempurna sakit mereka Tuhan Yesus. Sehingga di kesempatan yang akan datang mereka boleh datang kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan memuliakan Tuhan juga untuk yang lain yang mungkin saya tidak bisa berdoa satu persatu. Tapi Tuhan akan jamah apa yang mereka rasakan. Mungkin ada yang sakit kakinya, sakit perutnya, kepalanya, bahkan sakit terberat sekalipun. Tuhan Yesus, saat ini kami juga teringat untuk saudari Laura. Kami percaya Engkau Allah penyembuh, Allah membuat mujizat yang sudah membelah laut, yang menenangkan badai. Kami percaya penyakit-penyakit apapun Tuhan bisa lakukan atas izin Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa berkenan. Berikan kekuatan Tuhan Yesus untuk para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Berikan kekuatan untuk mereka.
supaya mereka boleh terus menikmati kemurahan Tuhan walaupun saat jasmani mungkin ada seringkali merasakan kelemahan, tetapi kami percaya kekuatan itu datang dari Tuhan sehingga mereka tetap bisa datang ke tempat ini beribadah ataupun melalui online. Berkati mereka Tuhan Yesus agar hidup mereka dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan membimbing kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan akhirnya biarlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua yang percaya katakan amin. Tetap angkat tanganmu, kita angkat nyanyikan pujian Yang membelah